kita bahas mengenai toleransi kesalahan ya, atau fault tolerance yang ada di dalam sistem terdistribusi ya. Teman-teman kan sudah memahami bahwa sistem terdistribusi itu adalah, ya paling gampangnya adalah sistemnya tersebar gitu ya. Sistem ini kan banyak, ada sistem, misalnya nih di dalam perusahaan kan banyak sistem ya. Ada yang namanya sistem, contohnya misalnya di perbankan, sistemnya macam-macam. Nah, itu melakukan yang namanya penyebaran daripada sistem. Karena apa? Karena kebutuhan sebenarnya. Supaya apa? Kinerja daripada sistem tersebut atau aplikasi yang akan dijalankan, dia semakin efisien ya, semakin baik. Apalagi sekarang teknologi kan semakin canggih. Semua mengharapkan apa yang sudah terjadi di dalam sistem itu tujuannya adalah bagaimana supaya lebih efisien kinerjanya, kemudian informasi yang ingin dicapai itu cepat, tepat, apalagi benar ya, data yang ingin atau informasi yang ingin kita dapatkan itu adalah yang benar. Nah, kita kali ini membahas masalah fault tolerance atau toleransi kesalahan, terutama di dalam sistem terdistribusi ya. Nanti pembahasan kita mengenai beberapa ini, ada yang namanya pengertian dari fault tolerance, kemudian bagaimana sih konsep dasar yang dikatakan dengan toleransi kesalahan itu, kemudian nanti ada yang namanya model-model daripada failure atau kegagalan, kemudian nanti ada yang namanya masking dan redundancy, gimana sih caranya supaya kegagalan ini atau failure ini tidak akan terjadi gitu. Minimal mungkin terjadi, tetapi kita bisa minimalisir, atau bahkan sebagai user kita merasa oh sebenarnya nggak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya di dalam sistem tersebut terjadi kegagalan gitu, hampir terjadi yang namanya kegagalan daripada sistemnya. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai recovery ya, atau pemulihan daripada failure tersebut. Nah, kita lihat di sini. Apa sih salah satu tujuan daripada membangun sistem terdistribusi ya, bukan sistem basis data. Ini adalah kita harapkan bahwa kita bisa melakukan yang namanya improvisasi terhadap reliability daripada sistem, atau sistem itu kita harapkan adalah supaya sistemnya lebih handal gitu. Bisa artinya tangguh lah ya. Nah, bagaimana sih dikatakan bahwa sistemnya itu handal? Yang pertama adalah dari sisi availability. Misalnya nih, kalau misalnya mesinnya mati atau down, gimana caranya supaya sistem ini harus tetap berjalan dengan sisa-sisa atau layanan yang tersisa gitu. Jangan sampai katakanlah tidak sampai mati total ya. Kalau berbicara masalah sistem terdistribusi ini kan banyak contoh-contoh yang sudah diaplikasikan. Misalnya perbankan, kemudian transportasi ya, kemudian telekomunikasi. Nah, misalnya katakanlah perbankan, yang dikatakan availability adalah jangan sampai mesinnya mati atau down, sehingga kita benar-benar nggak bisa mengakses sistem yang ada di perbankan tersebut, misalnya. Itu kan sangat berbahaya. Nah, dikatakan bahwa sistem terdistribusi itu harus mampu melakukan improvisasi supaya dia reliability atau handal adalah gimana caranya supaya tidak mati total. Kalau mati sebagian mungkin bisa, tetapi tidak mempengaruhi yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dalam sistem terdistribusi, komponen dengan sangat vital atau critical resource berjumlah seminimal mungkin ya. Artinya harus ada yang dijalankan di dalam sistem tersebut. Kemudian masing-masing software dan hardware harus direplikasi, atau
ketika misalnya terjadi kegagalan, kita masih punya cadangan lah istilahnya seperti itu. Kemudian data dalam sistem ini nggak boleh hilang, atau misalnya jangan sampai ada data yang rusak, artinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih dikatakan gagal? Sistem yang dikatakan gagal atau fail itu gimana? Itu adalah apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya ya. Yang kayak gimana yang dikatakan fail, misalnya ada beberapa kesalahan komponen, misalnya prosesornya, ataukah I/O device-nya, ataukah software-nya, ataukah hardware-nya ya. Nah, kalau dikatakan gagal atau fail, ada beberapa kemungkinan ada yang rusak di sana. Nah, sekarang ada klasifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, yang mungkin sering kita alami ya. Misalnya ada kesalahan yang namanya transient, itu berarti muncul sekali kemudian dia menghilang, nggak ada lagi gitu kesalahannya ya, atau failure-nya. Atau ada juga yang namanya intermittent, dia muncul kemudian menghilang, nanti dia muncul lagi, misalnya kayak gitu. Atau ada juga yang namanya permanen, muncul seterusnya sampai komponennya diperbaiki. Jadi kesalahannya muncul terus. Nah, ini adalah klasifikasi daripada kesalahan tersebut, transient, intermittent, dan permanen. Mungkin kita pernah mengalami, ya kadang muncul sekali terus dia hilang, udah nggak ada lagi. Kemudian dia muncul, hilang, muncul lagi, bisa juga seperti itu. Nah, itu adalah beberapa klasifikasi kesalahannya. Nah, kemudian kita lihat di sini, apa sih yang dikatakan bahwa fault tolerance itu atau toleransi kesalahan itu adalah suatu sistem yang bisa melanjutkan tugasnya dengan benar meskipun terjadi kegagalan, baik dia di perangkat keras atau hardware maupun dia di softwarenya. Misalnya sistem tersebut masih bisa berjalan meskipun ada kegagalan di hardware, ataupun dia sistemnya bisa tetap berjalan walaupun ada softwarenya yang error misalnya. Nah, itu yang dikatakan toleransi kesalahan ya. Nah, kemudian tujuan penting ketika kita mendesain sebuah sistem terdistribusi ini adalah untuk membangun sistem sedemikian rupa sehingga secara otomatis bisa pulih dari kegagalan. Sehingga nanti sistem yang dibuat ini adalah jangan sampai rusak gitu loh, atau mati ya. Makanya kenapa ada organisasi yang menerapkan sistem terdistribusi tadi dari sisi handal supaya sistemnya reliability gitu. Ketika ada satu komponen yang failure atau misalnya gagal, maka diharapkan tidak mengganggu jalannya daripada sistem tersebut. Secara khusus, setiap kali terjadi kegagalan, sistem terdistribusi harus terus beroperasi dengan cara yang dapat diterima saat perbaikan sedang dilakukan, yaitu dia harus mampu mentolerir kesalahan ya. Kalau yang kita analogikan, misalnya nih kita analogikan toleransi kesalahan ini adalah dalam dunia nyatanya, misalnya mirip dengan genset lah contohnya ya. Genset itu kan adalah cadangan ketika misalnya listriknya mati, tapi secara otomatis gensetnya nyala. Secara otomatis. Dan kita misalnya di gedung itu merasa, oh nggak ada mati listrik nih gitu. Padahal sebenarnya di balik sananya atau di dalam ruangan teknisinya katakanlah, sebenarnya listriknya mati. Tetapi mereka sudah mengantisipasi menyiapkan genset. Sehingga ketika listriknya mati, maka gensetnya otomatis nyala. Jadi kalau terlihat secara sekilas nggak akan terjadi yang namanya failure di sana atau mati listrik gitu ya. Nah, itu contoh dari kalau dianalogikan ya daripada
fault tolerance ini. Nah, kemudian kita lihat di sini konsep dasar daripada fault tolerance ini adalah tujuan perancangan dan pembuatan toleransi kesalahan adalah menjamin bahwa sistem secara keseluruhan mampu berfungsi secara benar meskipun terjadi fault di sana atau terjadi kerusakan ya, baik dia secara hardware maupun secara softwarenya. Kemudian kita lihat gimana sih caranya supaya dikatakan bahwa sistemnya tadi adalah reliability atau handal gitu ya. Yang pertama adalah harus ada yang namanya ketersediaan. Sistemnya siap nggak untuk digunakan. Kalau sistemnya belum siap digunakan, nggak akan bisa. Kemudian kehandalannya, sistem dapat berjalan terus-menerus tanpa adanya kegagalan. Nah, kemudian ada yang namanya keamanan ya, atau safety lah ya. Suatu sistem sementara gagal untuk beroperasi dengan benar, tidak ada bencana yang terjadi. Artinya dari sisi keamanannya dia bisa tidak terjadi apa-apa, atau dari sisi safety-nya baik gitu ya. Terutama misalnya kalau di perbankan, ini kan sangat krusial di perbankan ini. Misalnya kalau tidak ditangani dari sisi keamanan atau contohnya yang paling gampangnya adalah data nasabah. Jika dari sisi safety-nya di perbankan itu nggak benar atau lemah, maka bisa jadi data kita sebagai data nasabah sangat berbahaya sekali gitu. Kita pun jadinya was-was untuk bisa nabung di sana gitu. Misalnya saldo kita tiba-tiba berkurang. Itu misalnya seperti itu. Jadi dari sisi safety, tim IT perbankan itu harus siap untuk menjaga bagaimana supaya sistemnya itu aman. Karena sangat berbahaya sekali apabila sistem tersebut tidak aman gitu, enggak jadi tidak rusaklah datanya ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian gimana sih caranya supaya toleransi kesalahan ini kita bisa lakukan, yaitu maintainability ya. Mudahnya sistem untuk di-maintain atau untuk diperbaiki atau untuk dipelihara. Nah, itu adalah beberapa bagian yang harus ada dalam sistem terdistribusi sehingga bisa kita mentolerir lah, artinya kesalahan yang mungkin terjadi di dalam sistem tersebut. Jadi kalau kayak sistem perbankan itu harus sudah sangat sangat baik dari sisi keamanannya, kemudian kesediaan datanya, kemudian bagaimana memaintain daripada sistemnya. Nah, jadi ketika terjadi misalnya failure gitu, atau misalnya terjadi error di beberapa sistem, itu masih bisa ditolerir. Masih bisa ditolerir artinya sistem secara keseluruhan masih bisa berjalan sambil memperbaiki failure atau kegagalan yang terjadi di sana ya. Failure model dibutuhkan dalam membangun suatu sistem dengan prediksi terhadap kegagalan yang akan mungkin terjadi. Kadang-kadang kita harus bisa memprediksi atau kita melihat ketika kita membangun sebuah sistem, kita harus bisa melihat kira-kira nanti ini ada kegagalannya di mana gitu ya. Mampu memprediksi kegagalan yang mungkin terjadi di dalam sistem tersebut. Kegagalan macam-macam, bisa terjadi pada proses komunikasinya, bisa juga berasal daripada hardware ataupun softwarenya, bisa juga pada yang tadi kita sebutkan ya, komponen-komponen yang ada di dalam sistem tersebut gitu. Nah, ini ada beberapa kegagalan yang dapat terjadi dan efek yang bisa ditimbulkannya. Misalnya ada yang namanya omission failure, kemudian ada arbitrary failures, kemudian nanti ada timingnya. Nah, ini ya, ada omission, berarti prosesor dan kanal komunikasi mengalami failure atau kegagalan, kemudian
arbitrary berarti kegagalan yang semena-mena lah, artinya kegagalannya itu diabaikan gitu. Kemudian ada yang namanya timing failure, kegagalan dari sisi waktu yang akan diatur ketika melakukan eksekusi. Ini adalah beberapa kegagalan yang mungkin terjadi atau bisa terjadi dan efek apa yang bisa ditimbulkan daripada kegagalan tersebut. Nah, ini contoh dari failure model. Ini ada type of failure-nya atau tipe-tipe dari kegagalan itu. Failure ini kan kegagalan ya. Sebenarnya yang pertama yang terjadi itu adalah fault. Fault itu kan kerusakan. Kemudian ketika terjadi fault, kerusakan, maka baik kerusakan secara fisik, software ataupun hardware, maka bisa berpotensi terjadinya error terhadap sistem tersebut. Kemudian, nah dari yang error tadi, ini yang bisa terjadi yang namanya failure atau kegagalan ya. Nah, kalau sudah sampai ke tahap yang gagal, misalnya sistemnya gagal, maka itu sudah sangat berbahaya artinya ya. Jadi ini ada tipe daripada kegagalan, type of failure, ada yang namanya crash failure. Berarti ini adalah servernya berhenti ya. Tapi but it's working correctly until it's halt. Artinya bisa jalan lagi kalau sudah dibenerin. Kemudian ada omission failure. Ini dari urusan respon to incoming request. Adanya respon yang nggak diterima. Responnya gagal gitu. Kemudian ada receive omission, berarti menerima daripada message-nya ya atau pesan yang diberikan. Kemudian ada send juga. Ini adalah kegagalan, servernya gagal untuk mengirim pesannya. Kemudian ada yang namanya timing failure. Respon daripada servernya ini lama lah gitu artinya ya. Ada intervalnya. Nah, ini ada respon failure-nya. Nah, ini tadi yang dikatakan server responnya is incorrect, berarti nggak benar respon daripada servernya. Kemudian ada yang namanya value failure, sama ada yang namanya arbitrary failure ya. Jadi ini adalah jenis-jenis atau tipe-tipe daripada kegagalan yang mungkin terjadi di dalam sistem tersebut. Nah, untuk mewujudkan fault tolerance ini, sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan dengan dasarnya apa. Pertama adalah kegagalan ini kita bisa lakukan dengan cara mask the fault atau kita bisa tutupi kegagalannya. Kita bisa tutupi, nggak kelihatan gitu kalau terjadi failure, padahal sebenarnya terjadi. Kemudian bisa juga dengan fail gracefully, membuat antisipasi terhadap suatu kegagalan pada suatu prosedur yang telah direncanakan. Nah, itu membuat antisipasi ya. Nah, gimana sih caranya supaya fault tolerant ini bisa terjadi? Ini adalah kita lakukan dengan cara memanfaatkan yang namanya atau kita mengelola yang namanya redundansi. Redundansi ini adalah kita artinya redundansi ini kan ganda ya, menggandakan gitu ya. Kita mempunyai lebih banyak sumber daya sehingga nanti ketika terjadi kegagalan, redundansi ini bisa dimanfaatkan untuk menutupi atau untuk mengatasi kegagalan tersebut. Jadi kayak seperti kalau di dalam database, berarti dia seperti backup. Jadi harus ada data yang di backup sehingga ketika terjadi failure atau kegagalan, maka bisa dilakukan recovery, pemulihan dengan cara kita ambil data yang kita backup tadi gitu ya. Seperti itu, mirip-mirip. Tapi kalau untuk di data kan jelas hanya untuk data, tapi kalau di dalam sistem terdistribusi sebenarnya semakin kompleks karena dia kan sistem. Jadi yang diredundansi itu adalah atau yang artinya yang di backup itu adalah ininya, sistemnya ya. Nah, ini ada ketika kita menerapkan redundansi tadi, kita bisa menggunakan yang namanya information redundancy ya. Berarti yang akan kita gandakan nanti itu adalah informasinya.
Nah, ketika informasi yang digandakan, nah misalnya terjadi kegagalan atau failure, maka kita bisa lakukan recovery informasi yang tadi rusak dengan mengambil backup-annya. Atau juga bisa dengan time redundancy, sebuah operasi dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulang lagi. Jadi waktunya yang diredundansi. Kemudian ada fisikal. Nah, ini berarti menggunakan penambahan perangkat ekstra ya, secara fisik. Nah, pada teknik ini, semua prosesor atau device digunakan sepanjang waktu dan setiap device memiliki replikasinya masing-masing, sehingga kita bisa menyembunyikan fault atau kegagalan atau kerusakan tadi dengan baik gitu. Sebenarnya sama aja, semua data-data itu kan harus di backup. Tapi kadang-kadang kan yang paling kita ingat adalah yang namanya backup itu adalah data gitu ya, atau database. Padahal dari sisi sistem ya dari sisi sistem tadi ternyata waktu pun kita bisa backup, kemudian perangkat yang lain pun kita bisa lakukan redundansi gitu, supaya apa, ketika kita lakukan redundansi tadi ada cadangan lah, artinya ketika terjadi kegagalan atau failure maka kita bisa cepat untuk melakukan yang namanya pemulihan kembali sistem tersebut. Nah, ini adalah contoh penerapan ketika kita melakukan redundansi, ada yang namanya triple modular redundancy. Ini contohnya adalah misalnya sinyal ya, melalui device ABC secara berurutan. Kemudian kita lakukan yang namanya replikasi. Setiap device memiliki 3 replikasi, A1, B1, C1, A2, dan A3 ya. Dan setiap replikasi diikuti oleh footernya. Setiap footer memiliki 3 input dan 1 output. Jadi misalnya V1 itu inputannya adalah dari A1, A2, A3, tetapi outputnya nanti hanya 1 ke B1. Kemudian nanti B1 juga begitu. B1, B2, B3 masuk ke footer 4, nanti outputnya hanya ada 1. Jika 2 atau 3 input sama, maka output sama dengan input. Jadi kalau misalnya ada 3 A1, A2, dan A3 ini sama, maka outputnya sama. B1, B2, B3 ini sama, maka outputnya nanti adalah sama. Jika 3 input berbeda, hasil outputnya nanti nggak bisa terdefinisi. Tapi biasanya adalah karena ini kan direplikasi, otomatis inputnya pasti akan sama ya, A1, A2, dan A3. Misalnya elemen A2-nya gagal, kita ambil contoh. Ketika kita lakukan yang namanya replikasi tadi, untuk mengurangi atau mentolerir kesalahan tadi ya. Kalau misalnya tidak kita lakukan redundansi atau replikasi, maka ketika A ini gagal, otomatis kan semuanya gagal. Tetapi gimana caranya supaya kegagalan itu nggak terjadi, maka kita lakukan yang namanya triple modular redundancy dengan cara melakukan replikasi sinyal ini gitu. Misalnya setiap footer, misalnya elemen A2 gagal, setiap footer V1, V2, dan V3 mendapatkan 2 masukan identik yang benar dan sebuah salah. Tetapi footer tetap menghasilkan output yang benar untuk masukan tahap berikutnya. Sehingga misalnya A2 ini gagal, masih ada inputan dari A1 dan A3 yang masuk baik dari ke V1, V2 maupun V3. Sehingga outputnya nanti adalah output yang benar, yang bukan gagal tadi. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita lakukan triple modular redundancy, dari sisi kegagalan ya atau efek daripada A2 ini gagal, maka tidak mempengaruhi secara keseluruhan daripada sistemnya. Begitu juga apabila elemen misalnya B2 atau B1 ataupun misalnya C3 mengalami failure atau kegagalan ya, error misalnya, maka bisa jadi tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, itu penanganan ketika kita ingin melakukan yang namanya triple modular redundancy. Sehingga dari sisi toleransi kesalahan kita bisa terima aja gitu, walaupun ada kegagalan di satu sisi, tetapi dia tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhannya. Ini yang namanya TMR. Nah, kemudian yang terakhir ya,
ketika kita melakukan redundansi tadi ya, atau misalnya replikasi, otomatis sama kayak database, ketika kita lakukan backup, kita juga harus melakukan yang namanya recovery atau pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa kembali ke kondisi sebelum gagal atau kondisi seperti sedia kalanya. Jadi ada dua bentuk recovery. Yang pertama adalah recovery mundur, berarti kita membawa sistem dari kondisi yang salah yang sekarang kembali ke keadaan yang sebelumnya yang benar. Untuk melakukannya perlu merekam semua sistem dari waktu ke waktu. Jadi kayak recovery mundur. Dia merekam kejadian sebelumnya ketika ini terjadi kegagalan itu apa aja. Kemudian direkam ya, sehingga ketika terjadi kesalahan kita tahu oh ternyata kesalahannya itu adalah ketika apa gitu. Itu yang recovery mundur. Kalau recovery yang ke depan atau yang next-nya gitu adalah memprediksi kegagalan yang akan mungkin terjadi di masa depan, kemudian kita lakukan pencegahan. Jadi kalau untuk recovery ke depannya adalah lakukan prediksi. Sama halnya kayak kita memprediksi resiko yang mungkin terjadi di depannya. Nah, biasanya kalau ada resiko yang mungkin terjadi di depan, kita biasanya akan membuat list-list solusi yang akan terjadi apabila terjadi hal-hal yang tadi kita tidak inginkan itu. Jadi kita sudah punya solusinya ketika sebuah sistemnya gagal misalnya ya. Nah, seperti itu. Ada recovery mundur dan juga ada yang recovery ke depan. Nah, sampai di sini untuk yang fault tolerance ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada yang ingin